Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri, kita puji Tuhan dengan Kidung Jemaat 15. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama dalam ibadah ini memuji nama Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 10, bait yang pertama, Pujilah Tuhan Sang Raja Mulia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima hukum kasih dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kekasih Tuhan, kita mengakui bahwa kita belum dapat melaksanakan kehendak Tuhan dengan sempurna. Untuk itu, marilah kita menyesali dengan menyanyikan bersama-sama nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 40, bait yang pertama, Ajaib Benar Anugerah. Kekasih Tuhan, setelah kita menyesali segenap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, kita diingatkan akan berita anugerah yang sudah kita terima bersama. Berita anugerah diambilkan dari 2 Tesalonika 3 ayat 3. Dua Tesalonika 3 ayat 3.
Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Demikian firman Tuhan yang mengingatkan akan penyertaan Tuhan dan keselamatan dari Tuhan. Dan selanjutnya kita terima petunjuk hidup baru dari Matius 12 ayat 36 dan 37. Matius 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Demikian petunjuk yang kita terima saat ini. Dan saat ini mari kita sanggupi dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 392 bait yang pertama. Kidung Jemaat 392 bait yang pertama, Ku berbahagia. Kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama memasuki doa syukur dan syafaat. Bapa di surga, kami menghadap kehadirat-Mu di dalam doa mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup dan kehidupan kami. Berkat yang luar biasa kami terima sesuai dengan keberadaan kami masing-masing. Sungguh Tuhan, Kau mampukan kami hidup di dalam penyertaan Tuhan, hidup dengan penuh syukur atas karya-karya Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau memberkati kami di dalam kebersamaan, dalam pelayanan di gereja. Sungguh Tuhan, Engkau mampukan kami sebagai jemaat, sebagai majelis. Engkau padukan kebersamaan kami sehingga kami senantiasa dimampukan untuk memelihara iman percaya kami dan menjadi saksi yang hidup. Kelanjutan hidup dan kehidupan kami serahkan padamu Tuhan. Jika saat ini ada bagian dari keluarga kami yang membutuhkan dukungan doa karena menderita sakit, karena masih dalam masa isolasi mandiri dan juga dalam pergumulan yang berat, kami serahkan sepenuhnya di dalam kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, supaya saudara-saudara kami ini tetap dimampukan mengingati akan kuasa Tuhan yang luar biasa di dalam segenap hidupnya. Kami juga serahkan segenap pelayanan di gerejamu ini. Tuhan, sucikan supaya setiap rencana-rencana yang ada di dalam pelayanan kami di gereja Tuhan ini, Engkau mampukan untuk menjadi berkat bagi orang lain dan memampukan kami untuk semakin meneguhkan iman percaya kami. Demikian pula bagaimana kami mengabarkan berita sukacita kepada sesama kami. Kami serahkan Tuhan kelanjutan hidup dan kehidupan kami dalam kuasa-Mu. Sempurnakan dan lengkapilah doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita diberikan kesempatan untuk kita mengaturkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan lewat persembahan yang akan kita kumpulkan. Kita akan mendasari dalam kita mengaturkan persembahan dengan dasar firman Tuhan, diambilkan dari 2 Timotius pasal 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian dasar firman Tuhan dalam kita mengaturkan persembahan. Dan kita bersama-sama juga akan memberikan persembahan pujian di hadapan Tuhan dari Kidung Jemaat 403 bait yang pertama, hujan berkat kan tercurah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, Kau berikan kesempatan bagi kami untuk kami mengaturkan ucapan syukur kami lewat persembahan yang kami kumpulkan. Sucikan dan kuduskan Tuhan persembahan yang telah kami siapkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik persembahan mingguan, persembahan bulanan maupun persembahan istimewa. Terlebih persembahan tubuh untuk kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan senantiasa mendatangkan berkat bagi setiap orang yang mendatangkan kami menjadi saluran berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati pikiran kami Tuhan untuk kami dapat menerima firman Tuhan. Dan hamba-Mu Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus menyertainya sehingga apa yang disampaikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita hendak bersama-sama menerima firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 125. Mazmur 125. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Aman dalam Lindungan Tuhan. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati, tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan dengan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Judul khotbah saat ini mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kekasih Tuhan, dalam situasi kehidupan yang tidak normal, kehidupan yang tidak kita harapkan, bagaimana kita dimampukan merasakan kebaikan Tuhan.
Terlebih dimampukan mengucap syukur, merasakan kebaikan Tuhan saja kita kesulitan. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita merasakan kepenatan di dalam hidup. Kekasih Tuhan, dalam hidup dan kehidupan kita mau tidak mau kita diperhadapkan pada masalah. Namun bagaimana kita ini dimampukan untuk menghadapi masalah. Dan di dalam iman percaya kita sebenarnya ketika kita hidup, ketika kita bersama-sama menghadapi masalah, ada kuasa yang menuntun. Dan Mazmur 125 mengingatkan pada kita. Pemazmur menyampaikan gambaran dengan konteks pada waktu itu bahwa di padang gurun itu bahaya yang luar biasa adalah badai yang besar, angin yang kencang dengan pasirnya, dan satu-satunya perlindungan adalah gunung batu. Jadi sembunyi di balik gunung itu tidak diterpa oleh badai yang besar, mampu menghadapi badai yang besar karena ada perlindungan. Dan ini menjadi gambaran bagi para pengikut Tuhan, bangsa Israel, bahwa bangsa Israel itu tetap di dalam perlindungan Tuhan sebagai orang-orang yang baik. Kata orang-orang baik ditujukan kepada orang-orang yang senantiasa hidupnya di dalam kehendak Tuhan, firman Tuhan, dan menyatakan kebaikan kepada sesama. Jadi orang-orang baik yang dilindungi oleh Tuhan di balik gunung batu Tuhan, yaitu yang senantiasa mengikuti kehendak Tuhan dan menyatakan kebaikan pada sesama. Mengapa demikian? Ya mereka yang merasakan, ya tahu bahwa Tuhan itu menuntun. Kalau menurut kehendaknya sendiri, taunya kekuatannya hanya pada dirinya, tidak pada kekuatan Tuhan. Dan ternyata berbuat kebaikan itu tidak mudah. Jadi ketika kita merasakan kebaikan Tuhan dan bagaimana kita mengungkapkan kebaikan pada sesama itu tidak mudah, karena senantiasa mendapatkan pertentangan dari orang-orang yang jahat. Ada masalah-masalah yang kita hadapi, ya dicerca sok baik, sok saleh dan sebagainya. Kemudian dihakimi, oh ini pasti ada maunya dan sebagainya. Tetapi mari kita ingati, kita punya gunung batu yang kuat, yang melindungi kita, yang memampukan kita tetap memiliki semangat untuk menyatakan kebaikan. Tuhan senantiasa membela kita, melindungi kita, di mana kita tetap dapat berbuat baik dan kita tetap yakin kebaikan Tuhan itu senantiasa ada. Dengan demikian kita mampu mengucap syukur. Mengucap syukur karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar penyertaan Allah yang dulu pada bangsa Israel, sekarang pada kita. Kita yang menghadapi badai pandemi COVID-19, menghadapi badai dalam kehidupan, kita dimampukan memiliki perlindungan yang memampukan kita tetap bersukacita, memampukan kita tetap bersyukur, dan memampukan kita tetap melakukan kebaikan-kebaikan kepada sama kita. Kekasih Tuhan, selamat senantiasa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Amin. Waktu teduh untuk kita. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu.
Waktu teduh cukup, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan terima kasih Engkau menuntun ibadah saat ini, dan terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan pada kami bahwa kebaikan-Mu senantiasa ada dalam perjalanan hidup kami, sehingga kami dimampukan tetap mengucap syukur. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa menyandarkan hidup kami kepada kehendak-Mu dan senantiasa menyebarkan kebaikan terhadap sesama kami. Dan saat ini kami hendak bersama-sama berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan nyanyian akhir kebaktian, menyanyikan Kidung Jemaat 407 bait yang pertama, Tuhan Kau Gembala kami. Kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan seluruh umat di muka bumi untuk mengungkapkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kekasih Tuhan, kembalilah pada aktivitas saudara-saudara dan jadilah saksi Tuhan Yesus. Saat ini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Kekasih Tuhan, untuk berita gereja bisa dilihat di WA grup Jemaat GKJ Pedan. Saat ini marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 348 bait yang pertama, Anugerah Tuhan Kita. Pengasih
Sekarang